Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ketua kelas silakan untuk pimpin doa. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya. Sudah istirahat semuanya? Sudah. Makan sudah? Sudah. Oke. Ini ada yang suka bola apa enggak kalian? Suka sepak bola enggak? Ada yang suka, ada yang Nah, ini lagi ajangnya Piala Dunia. Pak Guru nggak melarang kalian untuk menyaksikan tayangan sepak bola di televisi, dengan catatan harus tahu tanggung jawab kalian sebagai siswa ya. Kalau memang toh ditayangkan agak larut malam ya, sebisa mungkin ya harus prepare ya. Jangan sampai nanti mengganggu aktivitas kalian di sekolah. Kecuali kalau weekend, malam Sabtu atau malam Minggu atau tanggal merah, silakan bergadang sampai pagi nggak masalah. Tapi kalau waktunya sekolah, Pak Guru harapkan kalian harus pinter-pinter membagi waktu supaya nanti nggak sakit dan bisa mengakibatkan kalian ketinggalan pelajaran. Paham ya? Oke. Untuk siang hari ini ya, ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Oke, bagus ya. Harus dipertahankan kehadirannya. Jangan sampai sering sakit-sakitan, sering sakit ya. Sayang nanti ketinggalan pelajaran. Oke. Sebelum Pak Guru masuk pada pelajaran pada siang hari ini terkait pelajaran sebelumnya, apakah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Untuk materi sebelumnya tentang forward and reverse, mengapa gitu Pak untuk suatu merubah arah putaran harus di stop dulu, jadi ke arah putaran yang akan selanjutnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ini ada salah satu pertanyaan dari teman kalian terkait materi sebelumnya, yaitu adalah forward reverse. Kenapa ketika kita ingin memutar arah putaran motornya, ya harus di stop terlebih dahulu, ya. Siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan. Izin menjawab, mengapa untuk memutar atau memindahkan arah putaran dari forward ke reverse atau sebaliknya perlu di stop terlebih dahulu dikarenakan untuk alasan keamanan. Seperti contoh ketika kita sedang mengendarai mobil dengan laju yang cepat, kemudian langsung di stop, dia paksa oper gigi mundur, itu akan membuat motor lebih cepat rusak. Seperti itu jawaban dari Griselda. Gimana Jawara, bisa diterima? Oke. Jadi Pak Guru tekankan sekali lagi, alasan kenapa ketika kita ingin merubah arah putaran motor harus di stop terlebih dahulu. Alasannya adalah dilihat dari segi keamanan. Bisa kalian bayangkan ketika kalian mengendarai mobil kecepatan penuh, langsung dioper gigi mundur, apa yang akan terjadi? Roda giginya itu bisa rontok ya, ngutek langsung ke belakang. Nah, sehingga apa? Harus kita hentikan dulu ya. Minimal tidak ada arus yang masuk ke motor tersebut. Seperti itu, paham ya? Nah, oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Oke, cukup. Oke, untuk pertemuan sekarang, dulu Pak Guru sampaikan ke kalian untuk mempelajari terlebih dahulu apa yang akan kita bahas pada sekarang. Sudah dibaca di rumah apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Nah, start dan delta ya. Seperti yang ada di
proyektor Pak Guru sini. Nah, sebetulnya ini sama isinya dengan yang ada di modul dan LKPD kalian. Sudah dibaca-baca sedikit? Nah, minimal dibaca sedikit supaya kalian ada gambaran ya. Kalian kan dulu sudah belajar apa aja? Dari online, DOL sudah, forward reverse sudah, berbagai tempat sudah, emergency stop juga sudah. Sekarang adalah tentang start dan delta ya. Nanti kalian harus mempelajarinya ya. Nah, untuk apa kita belajar start delta? Ini manfaatnya ada 4, dilihat dari segi pengetahuannya dan segi keterampilannya. Kalau kita lihat dari segi pengetahuan, nanti kalian dituntut pertama adalah paham ya, cara kerjanya bagaimana, dan mampu menyebutkan komponen yang diperlukan apa aja untuk rangkaian start delta. Dan untuk segi keterampilan, kalian dituntut untuk dapat merancang rangkaian start delta dan juga dapat mengoperasikan ya. Jadi semuanya kalian harus bisa ya. Jangan cuma bisa mengoperasikan, tidak bisa membuat. Cuma bisa menyebutkan fungsinya, tidak bisa mengoperasikan. Semuanya harus kalian kuasai, baik pengetahuannya maupun keterampilannya ya. Nah, ini ada suatu masalah yang nanti perlu kalian selesaikan ya. Yang namanya motor induksi 3 fase itu kan banyak jenisnya, mulai dari yang kapasitasnya kecil, sedang dan besar. Nah, kemarin kita pernah mempraktekkan ya rangkaian DOL dengan motor induksi 3 fase yang kapasitasnya besar. Dan yang terjadi adalah motornya trip, tidak bisa berputar, MCB-nya trip. Nah, sedangkan yang kapasitasnya kecil, ketika kita rangkai dengan DOL, normal, start, berputar. Nah, kenapa motor induksi 3 fase yang besar, ketika kita rangkai secara DOL, kok trip, tidak langsung berputar, ya? Nanti itu perlu kalian cari solusinya. Kalau sudah ketemu, baru kalian rangkai. Kenapa? Untuk mengatasi hal tersebut tidak terjadi, ya. Sampai sini paham? Oke, modulnya silakan dibuka dan LKPD-nya ya. Pak Guru kasih waktu beberapa waktu, kalian silakan mencari informasi terkait permasalahan yang tadi ya. Silakan masing-masing mencari informasi, boleh dari modul LKPD atau searching di internet. Di modul sudah Pak Guru cantumkan linknya ya, silakan. Kayak masing-masing dari kalian harus punya catatan atau rangkuman terkait masalah tadi ya, jangan hanya nyontek teman sebelahnya.
Boleh lihat di internet juga boleh ya. Oke, nama lain star apa? Rangkaian apa? Rangkaian delta Pak. Nama lain star Nama lain star rangkaian. apa? Cari di itu dibaca-baca modulnya ya. Baik Pak. Nama lainnya apa? Butuh berapa kontaktor kalau rangkaian star delta? Hah? 3/2? Nah, ketahuan ini belum searching ini, belum baca. Apa nama lain star? Bintang. Kalau delta? Kalau delta segitiga. Nah, jangan kebalik ya. Sudah dapat informasi semuanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, biar pengetahuan kalian semakin berkembang, semakin bervariasi, Pak Guru akan bagi kalian ke beberapa kelompok secara acak, secara heterogen. Jadi yang pinter nggak jadi satu, yang kurang jadi satu. Pak Guru acak ya. Bisa dimengerti ya? Oke, silakan dilihat di proyektor semua. Untuk kelompok 1, Randy, Detia, Griselda, Gagas. Mau di mana? Sana. Oke, silakan ke sana. Yang bukan kelompok 1 minta tolong berdiri dulu ya. Untuk kelompok 2, Alifta, Fadi, Sila, Maina. Di mana? Di sini. Kelompok 3, Fatwa. Di sini. Ya. Fatwa, Rian, Sofi Nadila, Sofi Andini. Sisanya berarti adalah kelompok 4. Pojok sini ya. Jahwara, Nur Aini, Teguh, Laila. Oke. Oke, silakan masing-masing kelompok bertukar pikiran dengan anggota kelompok yang lain ya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Silakan masing-masing kelompok diskusi. Tadi udah diskusi.
Kalau star dan delta bedanya apa? Star mah jadi posisi bintang gitu. Ya. Bedanya di motor apa? Mungkin dilihat dari gimana? Dari tegangannya Pak. Jadi Ya. kalau delta itu jadi nyatu, tegangannya semuanya jadi ngalir. Kalau star mah cuma salah satunya saja. Berarti kekuatannya gede mana? Kuat delta. Kuat delta. Oh ya. Ini udah searching, bagus. Tadi mana catatanmu? Udah belum? Sudah Pak ya. Nah, Ya, itu kalau rangkaian star delta butuh berapa kontaktor magnet? 3. Apa aja fungsinya? Satu untuk apa? Satu untuk utama, yang satunya lagi untuk apa? Kayak tempat bekerjanya gitu Pak. Mhm. Satu lagi teh untuk apa? Mematikan gitu Pak. Lupa. Mematikan berapa kontaktor? Kalau kemarin Oh ya, forward reverse berapa kontaktor? 2, Kalau dol, 1. nah jadi semakin kesini itu semakin sulit ya. Jadi harus lebih rajin lagi belajarnya ya. Siap. Belajar lagi, cari informasi lagi. Sudah diskusi tadi. Kenapa dirangkai secara star dan delta? Kenapa kira-kira? Hasil diskusi kalian. Jadi Jadi misal Pak, Ntar dulu. Gimana? Ini kalau layar ini mati nggak suaranya? Enggak. Cek. Yang ini bunyi. Cek. Misalnya ini kan mati tetap, berarti nggak apa-apa. Coba aja. Kalau misal kan kadang ininya mati, Ada. tetap ada ya. Sudah nyari informasi tadi ya. Nah, kenapa harus dirangkai star dan delta? Kira-kira kenapa? mungkin Pak supaya putarannya lebih halus gitu kan pertama ibaratnya motor. Motor metik atau motor apa? Motor gigi. Mana mungkin dimulai startnya dari gigi 6 terlebih dahulu. Oh. Kan akan apa? Tidak akan kuat untuk start jika start dari gigi dulu. Untuk itu dimulainya harus dari gigi pertama mengalir sesudah putarannya stabil atau standar, lanjut ke gigi berikutnya supaya motor lebih lancar. Yang cewek paham nggak? Harus paham yang cewek ya. Kalau kayak gini, tetap ada suaranya nggak? Berarti nggak apa-apa ya. Ngetes mic ya, bentar. Coba ini. Mai, ngomong. Halo. Oke, Pak Guru rasa waktunya sudah cukup diskusinya ya. Sudah saling diskusi semua ya? Setelah kalian diskusi, apakah ada yang masih belum paham? izin bertanya Pak. Silakan. Nggak apa-apa. Sebelumnya, kelompok kami sudah melakukan diskusi, tetapi masih belum paham terkait rangkaian pengendali atau pengendali start delta. Jadi, apakah boleh kita menghubungkan delta baru dirubah ke start? Gitu ya. Oke, terima kasih.
kayaknya ada pertanyaan dari teman kalian. Kita kan sekarang mau mempelajari star delta. Kira-kira boleh nggak kalau hubungannya delta dulu baru ke star? Tadi kalian sudah diskusi ya. Perbedaan star dan delta di mana? Minimal di mana yang kalian ketahui? Star butuh apa? Nah, berarti star lebih kecil, delta lebih besar. Kalau kita delta dulu baru star, susah ya. Naik motor kalian langsung gigi 5, terus baru 5, 3, ya nggak bisa ya. Berat untuk arus startingnya, jadi harus kalian start dulu baru ke delta ya, seperti itu ya. Yang lain gimana, paham? Oke, kalau sudah silakan sebelum kalian praktek, kalian buat dulu simulasinya di tab masing-masing kelompok ya. Di sumur relay, silakan dibuat dulu. Wah, jadi jadi yang pertama ini, yang pertama ini sini, yang apa? MCB yang satu pasar kayak gini, ini nanti ngejalurnya teh ke sini dulu lewat apa? Lewat rangkaian dulu ke jembatan yang ini yang NO NC terus ke sini ada satu ke relay satu yang ini, yang ini satu, yang ini dua, yang ini tiga, harga pusing. Itu yang warna merah artinya apa? Ada aliran pak. Aliran. Biar nggak ada adanya gimana? Oke, ini dulu yang MCB satu pasanya. Oh, hilang itu ya. Ya. Oh, tuh bisa. Dulu. Ini simbol apa yang seperti ini? PBNC. Hah? NC ini? Ini Kontaktor NO. bedanya NO ini dan ini apa? Kalau di simbol pak, Ya. untuk tombol PB ada huruf seperti huruf T. Ya, Kalau ini memang nggak ada. nggak ada. Nah, ini punyanya siapa? Punya kontaktor kedua atau relay 2. Kalau dirubah bisa K3 gitu, bisa nggak? Bisa pak. K1 bisa? Bisa pak. Ini simbol apa ini? Ya lingkaran. Lampu indikator. Lampu indikator. Ini L1 apa? Sumber. Sumber.
Ini Netral. Negatif. ya, lanjutkan ya. Pak Guru lihat dulu ya. Bedanya NO yang seperti ini dan NO ada seperti huruf T-nya apa? Jadi kalau ini mah jadi ditekan itu jadi nyakrek tetap gitu Pak, jadi tetap. Nah kalau yang ini mah otomatis, jadi harus menggunakan kontaktor magnetik untuk menghidupkannya. Ini ada yang seperti huruf T, ada yang Z. Nah kalau yang T ini mah jadi posisinya itu bakal balik lagi, ketika ditekan itu bakal balik lagi karena ada pair di dalamnya. Dan kalau ini mah seperti push button, yang ini yang T kayak push button, Ya. push button biasa. Nah kalau yang T-nya Seperti kayak Z, gate gitu ya, itu mah seperti emergency fungsinya. Oh. Kalau ini A1 dan A2 Pak Guru balik boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa, karena kalau apabila rangkaian itu AC, tetapi kalau DC tidak boleh. Ya. Udah, lanjutkan lagi ya. Ini bagaimana ini? Sudah sampai mana? Ini, sini nggak apa-apa Pak Guru mau tanya-tanya nggak apa-apa. Udah sampai. Ini ada warna merah, ada yang putih, ada yang biru. Artinya apa? Jadi yang merah untuk tanda pengunci Pak. Kalau yang biru untuk start, yang satu lagi untuk delta Pak. Jadi lampunya di beda-bedain. Ini ada F1 apa ini? F1 MCB Pak. MCB. Kepanjangannya apa? Panjangannya apa ya? Lupa lagi. Oh, apa? Aduh, apa? Waduh, lupa semua. Miniatur, sirkuit, breaker, ya. Nah, jadi untuk memutus, ya, sirkuit kan rangkaian, memutus rangkaian. Break kan kayak rem, break. Nah, atau kalian pernah pacaran, break dulu ya. Nah, kan stop dulu gitu ya. Yuk pelajari lagi ya, jangan sampai nggak tahu. Oke Pak Guru sudah keliling ke masing-masing kelompok, sudah hampir selesai ya. Atau malah ada yang sudah selesai, bisa dipresentasikan ke teman yang lain. Ya, silakan coba. Pegangin mic-nya. Sambil lihat kamera Ren. Oke teman-teman, bisa dilihat seperti ini rangkaian saya. Kecerahan. Ish. Terlalu cerah atau gimana? Oke, di sini ada 3 buah tahap atau step. Yang pertama itu ada kontak utama, kemudian ada kontak start, dan ketiga adalah kontak delta. Untuk komponen dalam kontak utama yaitu terdiri dari MCB 1 pasa, kemudian ada stop, kemudian ada saklar untuk menyalakan kontaktor magnetik, kemudian ada kontaktor magnetik yang utama dan lampu indikator. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu terdiri dari kontaktor NO KM1, kemudian saklar untuk star atau delta, bisa juga disebut dengan star 1 input 2 output. Kemudian ada kontaktor 2 NC, kemudian kontaktor magnetiknya dan lampu indikator untuk star. Kemudian yang ketiga adalah delta, kontak delta yang terdiri dari KM2NO, kemudian KM3NC, dan kontaktor untuk delta dan lampu indikatornya. Untuk sistem kerjanya bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu kita nyalakan dulu MCB 1 pasanya. Nah, kemudian apabila saya menekan ini yaitu star pertama atau bisa juga jadi star
start ya, tombol start, maka yang terjadi adalah kontaktor utama dan kontaktor start akan menyala. Dan apabila saya menekan tombol delta, maka yang berubah akan menjadi seperti ini. Yang menyalanya adalah delta dan kontak utama. Itu kontak utama harus nyala terus gitu. Ya, harus nyala tetap nyala dikarenakan ini berfungsi seperti ini Pak, menggerakkan motornya. Biar Jadi nggak berhenti gitu. ya. Oh iya. Jadi yang bisa berubah itu cuma start dan deltanya Pak. Tetapi pada saat ini kita tidak bisa dirubah, harus di reset terlebih dahulu dengan tombol stop. Kemudian kita bisa menyalakan kembali. Seperti ini Pak. Ya, makasih. Yang lain sudah semua? Bisa ya? Silakan kalau sudah bisa, Pak Guru buatkan rangkaiannya di trainer atau di panel sesuai simulasi yang telah kalian buat ya. Silakan. Saling kerjasama masing-masing kelompok ya. Lepas dulu yang nggak diperlukan. Dari mana mulainya? Dari start 1 Start 1 kemana? ke bawah. Ini kontaktor jangan dibalik-balik kayak kemarin. Yang kemarin nggak jadi ini kan bolak-balik. Dilihat kaki terminal sesuai simulasinya ya. Bolak-balik pusing nanti. Kenapa kabelnya ada yang warna merah dan hitam? Kenapa? Dipisah Karena Pak. yang merah untuk power yang ada positif, yang hitam ke netral negatif. Betul ya. Jangan dicampur-campur dan nanti kalau dicampur-campur yang terjadi apa? Trip, short. Konslet ya. MCB-nya trip, nanti hati-hati ya.
Ini kenapa ada yang warnanya hitam dan merah? Kenapa? Biar bagus variasi atau gimana? Apa ada manfaatnya, ada fungsinya? Ada apa? Ada, untuk apa? Jadi untuk membedakan antara positif dan negatif atau fasa dan netral. Positif mana, netral mana? Jadi untuk kabel merah ini adalah positif atau fasa, dan netral ini yang hitam. Kalau saya campur boleh nggak? Dicampur apanya? Saya hubungkan hitam ke merah boleh nggak? Tidak boleh, Kenapa? nanti akan terjadi short circuit atau disebut korslet. Paham? Harus belajar ya kelompok-kelompoknya ya. Ini kenapa ada yang di atas dan di bawah, sama apa enggak? Beda Pak. Nah, bedanya apa? Untuk yang di atas itu buat tombol NO. Ya, Untuk yang di bawah buat tombol NC. tiga-tiganya sama gitu. Tiga-tiganya sama Pak. Sama. Sama. Bener nggak? Wah, kamu harus belajar lagi ya. Belajar lagi. Iya, Pak. Tanya nggak tahu.
pelan-pelan dan fokus mengerjakannya ya. Jangan cepet-cepet nanti tengah perjalanan pusing, salah.
Udah? Siapa yang mau menjelaskan? Dipegangin mic-nya apa? Iya. Dari sini aja kamu sini. Nah, buka. Sambil lihat kamera ya. Sambil situ tuh ya. Nah, untuk rangkaian Star Delta saya sudah membuatnya. Nah, untuk menghidupkan Star Delta kita menekan tombol start 1. Untuk menghidupkan start kita tekan tombol start 1. Nah, maka akan ada dua lampu yang menyala. Lampu hijau untuk indikator rangkaian pengunci dan untuk lampu yang kuning indikator start menyala. Nah, untuk menuju ke rangkaian delta kita tinggal menekan start 2. Maka lampu kuning akan mati dan lampu merah menyala, dan untuk lampu merah adalah indikator untuk rangkaian delta. Untuk mematikan kita tinggal menekan stop sesaat. Ya, good. Makasih. Tinggal dibongkar terus bikin laporan ya. Baik, ya. Pak. Push. Ya, satu kelompok sudah jadi. Yang lain ya. Bikin laporan. Ya. Ini siapa yang mau menjelaskan? Pegangin mic, apa dipasang sini? Pasangin. Penjelasan Pak. Ya, lihat kamera ya. Berikut adalah hasil dari rangkaian kelompok kami tentang Star Delta. Di sini ada tombol stop, terus ada Star Bintang dan Star Delta. Ketika Star Bintang ditekan, maka akan terjadi lampu indikator utama dan lampu Star akan menyala. Dan ketika ditekan Star Delta, maka lampu akan berubah, lampu utama menyala dan lampu delta menyala. Begitupun untuk meresetnya kembali tinggal kita tekan tombol stop. Kalau lagi posisi delta, saya kembalikan ke start, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Coba. Nah, ke start, coba. Kenapa nggak bisa? Karena ada NC-nya ya di masing-masing kontaktor magnet ya. Ya, dah. Dimatikan, dilepas kabel-kabelnya, terus buat laporannya ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sip. Dua kelompok sudah selesai. Sudah? Oh, belum. Lepas. Lepas Pak lagi. Iya, pas.
apa bisa? Bisa, harus bisa. Ya. Yang lain juga bisa kok. Kebat-kebat kan Kak? Udah betul kan simulasinya? Sudah. Nah, tinggal nyontoh aja simulasinya itu. Kemana sih? K2. K2 nyambung. NC itu yang masuk ke situ kebalik. Nah. NO. Nah, kebalik kan? Itu kontaktor 1 apa 3 ini? 1 apa 3? 3. Kenapa langsung aktif? Sambil duduk aja bikin laporan, nggak capek, duduk aja Mbak Ina, Pak Ik, Pak Dik, duduk aja. Bikin laporannya sambil duduk, jangan berdiri.
apa dekat aja. Mau dekat dekat aja ya. Gimana ini? Enggak, masih lama, enggak apa dekat aja. Dekat aja pakai. Coba. Main lu aja lah. Ya belum benar itu doang. Itu dekat aja ya. Ya, dah. Dah. Dilepas kabelnya buat laporan ya. Dah ya. Dah dilepas kabelnya bikin laporan ya. Oke, berarti ini udah selesai semuanya ya. Sudah selesai. Oke, yang sudah selesai dilepas lagi kabelnya ya. Kemudian kalian persiapkan laporannya ya terkait yang kalian praktekkan pada hari ini ya. Silakan dilepas dulu. Itu nggak apa-apa lah. Tadi saya salah bilang. Udah tak. Nggak apa-apa. Nanti aja nggak apa-apa ngelepasnya, langsung presentasi aja ya. Langsung presentasi aja biar nggak kelamaan. Kelompok itu. Oh. Udah sambil nyicil dilepas nggak apa-apa, nyicil. Nanti kalau mereka udah masuk, perhatikan mereka gitu ya. Ada yang sudah jadi presentasinya? Oke, kirim ke WA Pak Guru biar nanti pakai laptopnya Pak Guru. Oke, silakan perwakilan satu kelompok yang mau maju silakan, yang lain nanti perhatikan kalau ada yang belum jelas atau tidak sependapat boleh ditanyakan maupun disanggah ya. Silakan, siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Sudah dikirim ke WA Pak Guru? Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengasutan star atau bintang dan delta atau segitiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sila Audi Hidayat sebagai moderator. Saya Padilla Sipairus sebagai operator. Saya Muhammad Alita sebagai pemateri 1. Saya Mina Halidah sebagai pemateri 2. Sebelumnya, sebelum lanjut ke materi, di sini ada suatu permasalahan yang akan dijelaskan oleh Alipta. Nah, di sini ada suatu problematika atau suatu permasalahan. Mengapa motor induksi 3 fasa mengalami trip pada MCB ketika dinyalakan? Nah, untuk kelompok kami, untuk hasil diskusi dari kelompok kami, penyebabnya adalah rangkaian pada motor hanya dirangkai secara setar. Dan untuk solusinya adalah dirangkai secara star delta atau star atau delta. Dari hasil diskusi kami menggambar sebuah rangkaian star delta. Dalam rangkaian tersebut terdapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian power atau tenaga kerja utama dan satu lagi rangkaian kontrol atau tenaga kendali. Nah,
untuk rangkaian power kita memakai 3 kontaktor magnet, yaitu 1 untuk rangkaian star dan kontaktor magnet 2 dan 3 untuk rangkaian delta. Untuk rangkaian kontrol kita memakai 3 kontaktor magnet. Yang kontaktor magnet pertama yaitu untuk menghidupkan atau menyalakan sebuah rangkaian pengunci untuk mengunci rangkaian tetap menyala. Nah, untuk yang kedua yang di tengah seperti yang dilihat, yang di tengah itu untuk menyalakan star, rangkaian star, dan untuk yang terakhir yang ketiga yang di bawah untuk menyalakan rangkaian secara delta. Nah, di sini kami memakai sebelum masuk rangkaian kami memakai tombol MCB 1 pasang untuk keamanan. Nah, setelah itu kami menyimpan tombol stop memakai tombol NC untuk menyetop rangkaian keseluruhan dari rangkaian. Nah, sebelum memasuki rangkaian star delta, kami merangkai dulu rangkaian pengunci atau yang kita kenal rangkaian dol untuk mengunci agar tetap menyala. Nah, untuk rangkaian start delta kita membagi 2, ada tombol start 1 dan ada tombol start 2. Untuk start 2 kita memakai SPDT yang 1 input 2 output. Nah, untuk start kita untuk rangkaian start kita menempatkan SPDT tersebut di dalam NC karena agar mendapatkan sumber listrik pertama atau awal-awal. Nah, untuk menyalakan rangkaian start kita hanya perlu menyalakan atau menekan tombol start 1. Maka apabila tombol start 1 ditekan, sumber dari pasa akan masuk ke kontaktor magnet ke-1 dan menghidupkan rangkaian pengunci, maka rangkaian pengunci akan terus menyala dan masuk juga ke sini aliran listriknya memasuki ke kontaktor magnet kedua dan menyalakan rangkaian start. Nah, untuk rangkaian delta kita bisa menyalakan atau kita harus menyalakan rangkaian delta setelah tombol start 1 ditekan dan kita hanya bisa menyalakan dengan hanya menekan tombol start 2. Maka tombol start 2 kontaktor magnet kedua akan lepas dari sumber dan kontaktor magnet ketiga akan mendapat sumber dari awal. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk wiring terminal pada motor induksi 3 fasa kita terdapat 2, yaitu untuk rangkaian start kita memasangkan U1, P1 dan W1 ke dalam RST atau sumber dari 3 fasa tersebut. Untuk W2, U2 dan P2 kita merangkainya secara jumper, jadi disambungkan. Dan untuk simbol dari start seperti ini. Nah, sedangkan rangkaian delta kita memasangkan sumber 3 fasa RST tersebut ke U1 dan U1, P1 dan W2. Nah, untuk rangkaian delta W2, U2 dan P2 pun mendapatkan sumber dari 3 fasa. Jadi tidak dijangkau seperti rangkaian star, tetapi rangkaian delta mendapatkan sumber dari 3 fasa tersebut. Dan untuk simbol dari rangkaian delta seperti ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yes. Izin bertanya, coba diperlihatkan lagi gambar rangkaiannya. Nah, itu kan kalau tombol start ditekan, maka motor akan berfungsi pada posisi start atau bintang. Kemudian kalau start 2 ditekan, maka motor akan berputar pada posisi delta atau segitiga. Nah, pertanyaan saya, untuk merubah posisi dari start ke delta, apakah perlu
stop terlebih dahulu seperti pada forward reverse. Terima Baik, kasih. akan saya jawab. Untuk start delta, prinsipnya adalah meningkatkan performa motor menjadi maksimal step by step. Jadi tidak perlu di stop dulu. Jadi dari start dengan kecepatan standar, kemudian langsung ke delta dengan kecepatan maksimal. Kalau langsung ke delta dengan kecepatan maksimal langsung, akan membutuhkan akan menyebabkan motor membutuhkan arus starting yang tinggi dan dapat menyebabkan trip pada MCB-nya. Sekian, bisa dipahami. Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang bisa Pak? Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah bersedia presentasi ya. Kelompok yang lain sudah selesai semua laporannya? Bisa dikumpulkan? Ini mana laporannya? Nah, ya. Ini laporan sebagai bukti bahwa kalian sudah melaksanakan praktikum pada hari ini, yaitu tentang star dan delta ya. Dan sebagai bahan evaluasi, seperti biasa Pak Guru sudah upload soal di Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan untuk menguji kemampuan kalian. Sudah paham banget, belum, sedikit paham, atau bahkan belum paham sama sekali ya, sebagai pelajaran kalian ya. Terus kemudian untuk materi selanjutnya nanti dibaca-baca lagi sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan penggunaan overload relay, atau biasa ada yang menyingkat dengan OL, overload ya, atau TOR, thermal overload relay ya. Secara harfiah thermal itu artinya apa? Panas. Overload terlalu banyak. Relay saklar ya. Nah, jadi saklar yang bisa berfungsi ketika mendapatkan suhu yang panas disebabkan oleh kelebihan beban muatan. Misal kayak Aliftah, dia mampu mengangkat karung 10 kilo. Kalau Pak Guru paksa 50 kilo, 100 kilo, lama-lama rusak nggak Aliftah? Rusak. Makanya Pak Guru setting, ketika ada beban yang melebihi batas kemampuannya si Aliftah itu Pak Guru buat, kalau motor itu mati, nggak bisa berputar, tapi ini manusia bukan mati gitu ya. Jadi motor itu nggak bakal berputar sebelum bebannya dikurangi. Seperti itu ya. Paham semuanya ya? Pelajari di rumah ya. Kemudian sebelum Pak Guru akhiri, mungkin ada yang mau menyimpulkan terkait apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa? Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil atau pelajari dari pembelajaran hari ini ada 3 poin penting Pak. Yang pertama, tentang fungsi dari delta tersebut adalah untuk mengurangi arus starting yang besar pada motor induksi 3 fasa yang memiliki kapasitas besar juga. Nah, yang kedua, perputarannya menjadi halus atau semut karena terlebih dahulu dioperasikan dengan star. Nah, dengan kecepatan yang standar. Nah, ketika kecepatan sudah stabil, barulah dioperasikan dengan delta dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga, membantu atau agar awet peralatan yang dioperasikan. Baik, ya. Pak, terima kasih. Ya, makasih.
Ya, terima kasih Mas Fatwa. Itu kesimpulan dari Mas Fatwa. Tapi Pak Guru di sini tekankan sekali lagi. Star delta dengan dol, mudah mana? Mudah dol. Nah, ketika motor dengan kapasitas kecil, supaya kalian mudah, cukup dengan dol, ya. Tetapi kalau kapasitas motornya besar, wajib menggunakan star delta untuk mengurangi I arus start atau I starting, ya, arus mula, ya. Tapi kalau kapasitas kecil langsung dol, nggak masalah, seperti itu, ya. Paham semuanya ya sampai sini ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru akhiri? Silakan pimpin doa kelas. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.